ada Dr. Jeffrey Al-Kathiri. Dikenal sebagaimana Pak Seno, dikenal sebagai penulis fiksi dan juga non-fiksi, dan juga penulis puisi. Beliau sampai saat ini berprofesi sebagai pengajar dan peneliti di Fakultas Ilmu Budaya Universitas UI. Universitas Indonesia. Beliau lulus S1 dari program studi Rusia dari FSUI tahun 86. Kemudian untuk menunjukkan sisinya yang lain, beliau lulus pasca sarjana S2 bidang kajian wilayah Amerika. Jadi agak komplit Pak Jeffrey, Rusia juga, Amerika juga. Lulus dari kajian wilayah Amerika UI tahun 1996 dan S3-nya program pasca sarjana ilmu sejarah FIB UI tahun 2006. Beliau salah satu sajaknya Jakarta 16-19-1999, Sejarah dan Kebudayaan Betawi Jakarta dalam Sajak, mendapat hadiah pertama buku sajak terbaik dari Pusat Kebudayaan Jakarta, PKJ, dari tim tahun 2000, dan juga menang hadiah IKAPI dan juga pernah memenangkan hadiah Hatul Istiwa. Jadi sangat membanggakan. Yang berikutnya kami persilahkan Profesor Jeffrey Al-Kathiri yang akan membahas politik dan bahasa. Baik, silahkan, terima kasih Pak. Bu Moderator. Saya terpaksa ikut juga berdiri. Saya ingin memberikan pembuka pengantar bahwa kalau saya perhatikan bahwa produk TA, yaitu tugas akhir mahasiswa dalam bentuk skripsi atau mungkin juga tesis dan disertasi sejak tahun 2000 itu tidak lagi kemudian topiknya itu yang kaitan dengan komunikasi, wacana yang kaitan dengan media, tidak lagi menggunakan kata propaganda. Dan sejak tahun 2000 itu kebanyakan tugas akhir berupa tesis atau skripsi dan disertasi lebih banyak kemudian menggunakan kata framing. Betul nggak? Framing ini mungkin dipilih karena lebih populer, trendy gitu ya, gaya lah seperti itu, daripada propaganda yang sudah ketinggalan zaman, istilah itu digunakan gitu. Jadi lebih sekarang framing, karena juga berkaitan dengan jurnalisme lah seperti itu. Bagaimana melihat atau mengkaji objek-objek yang kaitannya dengan wacana publik, yang kaitannya dengan media. Seperti itu. Yang kedua adalah bahwa yang saya ingin juga kemukakan bahwa apa yang kita pegang sekarang ini, di dalamnya terjadi yang saya sebut itu adalah perebutan ruang narasi, ya, di dalam sebelah sini. Dengan apakah itu mereknya dari Amerika, dari Korea, atau mungkin juga dari Cina, ya, yang mahal, murah maupun yang menengah, ya, di dalamnya umumnya ada aplikasi ataupun platform yang cukup menampung untuk bagaimana terjadinya perebutan narasi itu sendiri. Misalnya perebutan narasi yang berkaitan dengan produk industri kapitalis, sangat kompetitif sekali itu, ya kan? Kita dibanjiri oleh seperti itu. Narasi-narasi perebutan, bagaimana merebut hati kita, merebut kerangka berpikir kita, merebut emosi kita, ya, yang kaitannya dengan produk industri kapitalis. Lalu yang kedua misalnya dalam kaitannya misalnya dengan perebutan produk keyakinan, bahwa keyakinan A misalnya paling benar dan keyakinan B dianggap keliru atau salah, seperti itu. Itu kan juga seperti itu. Kita dibanjiri oleh seperti itu. Ya. Yang ketiga misalnya dengan framing-framing yang kaitannya dengan perang antar media. Yang kita lihat sekarang ada kan perang antar media, ya kan? Antara yang pro dan kontra, antara media-media yang kaitannya dengan media barat atau yang non barat, seperti itu. Antara misalnya isu suatu peristiwa, gitu kan? Bagaimana mereka merebut hati kita,
merebut suasana hati kita, merebut kerangka berpikir kita untuk mempengaruhi opini maupun emosi kita. Yang terjadi sekarang adalah misalnya tentang bagaimana kita direbut kerangka berpikir kita dan emosi kita dalam isu fenomena peristiwa Gaza. Ya kan? Seperti itu. Ada media-media yang mengabarkan tentang dari CNN atau ABC atau dari mana gitu kan, dari yang pro terhadap I stand with Israel, tapi juga kemudian ada juga yang kemudian yang pro terhadap humanity, kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ya, I stand pro Palestina atau Gaza seperti itu. Jadi dalam sini kita setiap hari dipengaruhi ya oleh gelombang-gelombang perebutan ruang kehidupan kita sendiri. Termasuk juga adalah pro dan kontra terhadap hasil kebijakan pemerintah. Kaitannya dengan hasil dari MK. Betul ya? Seperti itu kan? Seperti itu. Jadi ini dengan mudahnya kita bisa klik. Sengaja atau tidak sengaja itu hadir di depan kita. Ya, terbaca. Seperti itu. Dan bagaimana kita kemudian apakah harus mengikuti mereka, dan itu kita harus juga mempunyai suatu daya kritis untuk menangkal perebutan ruang narasi itu sendiri. Bentuknya bisa misalnya teks, visual, atau real video dan sebagainya, ya, antara pro dan kontra. Kita harus juga kemudian bisa berdiri secara netral untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Baik, berikut gambar pertama. Ini saya ada suatu informasi tentang larangan, batasan pribumi dan anjing dilarang masuk, gitu kan. Ini Pak Cipanjuntak mungkin pernah, atau orang tua kita pernah mengalami ini, gitu. Ini zaman sebelum kemerdekaan. Kalau sekiranya itu ada hari ini di sini, seperti apa? Pembatasan ruang, adanya pembatasan larangan untuk hadir di ruang publik, seperti itu. Sekiranya ada di sini hari ini informasi atau pengumuman seperti itu, bagaimana yang terjadi? Apa yang kita harus lakukan? Dan ini terjadi, ada ya. Sebelum kemerdekaan, ruang-ruang publik itu, ruang-ruang publik seperti hotel, klub-klub Belanda, teater, gedung bioskop, lalu kemudian juga kolam renang, itu ada pengumuman seperti ini. Khusus ada suatu bentuk diskriminasi yang juga bisa dikatakan rasis, membatasi ruang hidup, ya. Dan kemudian diperkuat dengan narasi yang disebut dengan informasi seperti ini. Ada suatu kuasa, menurut tadi dari Mas Seno mengatakan bahwa kuasa yang menguasai suatu ruang hidup dan kemudian ditekankan dengan satu bentuk narasi seperti itu. Dan kita mengalami, orang tua-tua kita kan mengalami seperti itu. Pertanyaannya adalah kalau sekiranya itu ada dan masih ada di sini, seperti apa kita? Bagaimana kita meresponnya? Menerima atau tidak menerima? Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh the father founding kita, ya, seperti itu. Berikutnya. Nah, ternyata bahwa ruang hidup itu bukan hanya ada di zaman kolonial di Indonesia, tapi juga ternyata ada di beberapa tempat juga, termasuk di Amerika. Sampai tahun akhir 60-an, di Amerika masih ada pembagian ruang hidup seperti itu, antara yang colored dan yang white. Di Afrika Selatan juga seperti itu ada, ya, untuk pantai yang boleh untuk orang kulit putih dan yang hanya boleh diperuntukkan untuk orang hitam. Bahkan juga kemudian ada gereja khusus untuk orang Kristen dan dilarang untuk orang Yahudi. Ada juga wilayah-wilayah atau tempat-tempat ruang-ruang hidup juga diperkenankan hanya untuk orang Jerman, ya, Eropa, tapi bukan untuk orang Yahudi. Tapi sekarang terbalik, orang Yahudi lah yang melakukan diskriminasi yang pernah dilakukan oleh pihak lain terhadap kehidupannya seperti itu. Jadi tahun 60-an di Amerika masih ada, tahun 80-an juga masih ada di apartheid di Afrika Selatan. Kita sudah beruntung. Sejak kemerdekaan
kita sudah tidak lagi mengalami hal pembatasan seperti itu, diskriminasi seperti itu. Kenapa? Berikut, karena ini. Karena kita sudah melepaskan diri dari suatu batas yang disebut dengan tanda proklamasi ini. Kita menyatakan suatu kemerdekaan dengan bahasa yang singkat, lugas, ya, padat, ya, yang dibuat hanya beberapa jam sebelum diumumkan. Tapi kerangka berpikirnya, narasi berpikir yang kemudian diungkapkan dalam bentuk narasi seperti itu sudah berlama-lama sekali untuk melepaskan diri dari pembatasan diskriminasi, ya, yang dilakukan oleh pihak penguasa yang disebut kolonial itu. Ya, kemudian yang terjadi adalah kita menyatakan kemerdekaan kita untuk merdeka dari batas-batas diskriminasi itu, batas-batas ruang hidup, ya. Bahwa proklamasi ini ada suatu bentuk pernyataan yang menyatakan kita keluar dari situ. Kita berani untuk menolak itu, seperti itu. Dan hanya sekitar 15 hari dari proklamasi, Presiden Soekarno menyatakan maklumatnya untuk menyatakan pekik kemerdekaan yang disebut dengan merdeka itu sendiri. Yang sampai sekarang mungkin kita kenal, ya, merdeka itu sendiri. Ya. Jadi 15 hari setelah narasi proklamasi itu diumumkan, ya, dinyatakan, ditekankan lagi, ya, dikuatkan lagi dengan pekik kemerdekaan itu sendiri, seperti itu. Ini menyatakan bahwa kita benar-benar berani untuk menyatakan lepas dari kekuasaan yang membatasi kita, yaitu kekuasaan penjajahan kolonialis Belanda, seperti itu. Berikut, nah, ada dua foto di atas itu, ya. Tentu sikap ini tidak akan mungkin kalau didorong, ya, dipengaruhi oleh tadi, ya, oleh namanya proklamasi. Saya yakin bahwa tanpa proklamasi tidak akan mungkin itu. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu, tentara kita Indonesia berhadapan sangat dekat sekali seperti ingin berkelahi. Tangannya mengepal sebelah kanan itu, dan kelihatannya dia menyatakan ketidaksukaannya terhadap apa yang dilakukan oleh tentara asing itu. Apakah itu Inggris atau Belanda yang disebut dengan nikah, seperti itu. Ya. Itu sikap yang mendorong, sikap yang mempengaruhi dia adalah karena proklamasi. Narasi pendek yang kemudian menyemangati kehidupan mereka, semangat hidup mereka yang seperti itu. Yang sebelumnya belum tentu seperti ini. Ya. Begitu juga yang sebelah kanan, ya. Kalau tadi sebelah kiri adalah tentara, militer, kalau sebelah kanan itu hanya warga biasa, warga sipil biasa. Tapi dengan adanya narasi proklamasi dan maklumat kemerdekaan, maka dia berani berhadapan dengan tentara seperti itu, tentara asing yang datang ke Indonesia seperti itu. Hanya warga sipil. Dan biasanya kan orang Belanda itu kan suka petentang-petenteng, ya. Tolak pinggang seperti ini, hal biasa kan, Pak. Seperti itu, ya. Tapi dihadapi oleh warga sipil juga dengan petantang-peteng seperti ini. Kalau bahasa sekarang mungkin apa lu gitu kan, jangan macam-macam gitu. Saya juga berhak atas tanah ini, saya berhak untuk hidup di sini, seperti itu. Anda dari mana datang untuk juga ingin menyatakan hak Anda untuk memiliki tanah ini? Itu kan tidak mungkin bagi beda seperti itu. Berikutnya. Nah, ini juga sama seperti itu. Kita lihat di sebelah kiri itu ada tentara yang ingin yang memperlihatkan suatu peta, ya, peta demarkasi batas gitu. Yang dulu sebelumnya itu pernah diadakan pada sebelum kemerdekaan, batas-batas antara saya dengan Anda, ya, antara kita dengan kalian, seperti itu. Jadi ada batas-batas demarkasi seperti itu. Tapi ternyata batas itu juga kemudian karena sudah setara, ayo kemudian sama-sama dibicarakan. Batas Anda di mana, batas kami di mana, seperti itu. Bahkan juga sampai juga dengan sikap yang tolak pinggang seperti ini, ya, yang sebelumnya tidak pernah ada itu sebelum kemerdekaan seperti itu. Begitu juga yang sebelah kanan, ya. Sekelompok tentara itu bahkan dipimpin oleh suatu seorang yang hanya menggunakan kaos kutang yang kita sebutnya, ya, kaos oblong seperti itu, berani menyatakan bahwa ini tanah kami yang sebelumnya tidak pernah ada. Ini semua karena kan suatu dorongan di teks narasi yang sangat pendek sekali,
tapi lugas dan memberikan suatu semangat pengaruh sangat kuat atas kesadaran berbangsa dan bertanah air. Itu proklamasi, ya. Dan jadi juga pekik kemerdekaan. Sehingga juga ada suatu bentuk keberanian untuk menantang, berhadapan, ya. Ada suatu punya kepemilikan, ya, yang dikemukakan dalam bentuk sikap-sikap seperti itu. Ya. Berikut. Dan ini juga kemudian ada ketakutan, kekhawatiran dari pihak yang sebelumnya menjadi warga kelas 1, ya, kemudian kekhawatiran terbalik menjadi warga kelas bawah, ya, kelas atas dan kelas bawah. Revolusi itu kan membalikan sistem, revolusi itu kan membalikan semua tatanan, termasuk juga tatanan kehidupan kemasyarakatan, ya, yang dulunya Bumi Putra itu sebagai jongos, ya, sebagian. Tapi kemudian setelah revolusi, apa yang terjadi? Kekhawatiran dari pihak Belanda akan kemudian menjadi terbalik seperti jongos, seperti itu. Ini memangnya seperti itu, ya. Gambar posternya yang sebelah kanan seperti itu. Itu juga karena kekuatan dari suatu narasi yang sangat kuat sekali seperti itu. Baik, berikut. Nah, ini beberapa narasi juga memperkuat itu sebagai suatu kekuatan bahasa, ya, yang dikaitannya apakah itu kaitannya dengan pendekatan propaganda atau juga framing seperti itu, ya. Jadi misalnya Belanda kolonial jangan dibantu, itu kan sudah jelas, ya, framing atasnya seperti menyatakan seperti itu. Atau misalnya tuntutan rakyat Indonesia itu menyatakan suatu bahwa ada suatu bentuk kepemilikan untuk keberpihakan gitu, seperti itu. Jadi semua selebaran-selebaran ini bisa kemudian kita dekatkan atau kita kaji melalui apakah tadi kemudian framing, ya, framing tanggung jawab, apa kemudian framing moralitas, framing konflik, ya, ada framing konflik di situ antara premis mayor, premis minor, dan goalnya, tujuannya seperti apa, kayak gitu. Atau misalnya dalam bahasa Marxis misalnya adalah tesis, antitesis, dan kemudian sintesis, ya, musuh yang kemudian dilawan dengan suatu bagaimana bahasa narasi itu, bahasa propaganda itu dikemukakan dalam konteks kesadaran berbangsa, ya, bahwa ada musuh, ada konflik, berarti seperti itu. Ya, ini 3 contoh yang bisa dikatakan sebagai suatu kekuatan narasi. Pertanyaannya adalah mengapa mereka bisa bikin seperti itu? Memang ada sekolah komunikasi pada masa itu? Belum, kan? Tapi ingat bahwa selama 3,5 tahun Indonesia dijajah oleh Jepang. Masuknya Jepang itu juga membalikkan tantangan. Salah satunya adalah memberikan satu kekuatan untuk melakukan satu propaganda. Dia adalah suatu penguasa fasis. Fasis itu perlu pembenaran atas aksinya. Oleh sebab itu kemudian ada pelatihan-pelatihan, kursus-kursus yang berkaitan dengan propaganda. Maka kemudian dengan mudahnya setelah itu orang Indonesia, para penulis Indonesia mampu menulis juga seperti bagaimana dia mempergunakan dan mempengaruhi masyarakat melalui narasi-narasinya seperti itu. Dan juga kemudian ada nih, kalau kita lihat misalnya dari selebaran ini, dari simbol yang di atas itu, ini narasi dikeluarkan oleh, selebaran ini dikeluarkan oleh kerajaan Belanda. Ya, kerajaan Belanda juga melakukan seperti itu. Dalam dalam kondisi kemerdekaan, proses kemerdekaan, ya, mempertahankan kemerdekaan seperti itu. Dan kemudian kita lihat lagi, bukan hanya dari pihak Indonesia tapi juga dari pihak Belanda, ya. Ini juga kemudian ada narasi berbenturan dengan apa yang kemudian dikemukakan oleh para pejuang kita. Berikutnya, ini juga kemudian narasi-narasi yang kemudian dikemukakan oleh untuk kepentingan masyarakat bawah, masyarakat kebanyakan, dibentuk dalam bentuk komik atau bahasa-bahasa yang bisa mampu dipahami oleh mereka, gitu, seperti itu. Ya. Ini bahkan kemudian juga dibuat dalam bentuk bahasa setempat, yaitu bahasa Jawa. Berikut, terus, ya, bahkan juga kemudian Hamengkubuwono sebagai penguasa Yogyakarta juga kemudian membuat pengumuman sebagai suatu narasi penguat rasa kesadaran bersama masyarakat Jogja, ya, seperti itu. Ya, amanat untuk masyarakat Jogja bahwa Jogja adalah bagian Indonesia dan menjadi bagian dari
wilayah istimewa dari Republik Indonesia, seperti itu. Begitu juga yang lain, ya, kepresidenan yang lain juga melakukan hal yang sama untuk memperkuat kesadaran emosi, kerangka berpikir untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya. Begitu juga yang ini, ya, narasi-narasi itu kemudian juga menyebar bukan hanya di dalam selebaran, tapi juga dalam bentuk poster-poster dan sebagainya. Saya nggak tahu kenapa kemudian itu tidak dicabut yang sebelah kanan, ya. Belanda kalap, kita tetap sedia. Padahal itu di sana ada orang Belandanya. Mungkin dia belum bisa mengerti, paham tentang apa yang dimaksud dalam tulisan tersebut. Berikut. Nah, ini juga seperti itu. Jadi perjuangan kemerdekaan Indonesia itu juga kemudian ditekankan untuk dipertahankan, dalam kaitan itu juga perlu disebarkan, ya, dalam bentuk narasi, bagaimana menyadarkan itu dalam bentuk seperti ini, apa namanya, grafiti, lalu kemudian juga di gedung-gedung, di wilayah publik, dan juga bahkan di transportasi seperti di kereta, gitu. Berikut. Nah, ini terakhir, panggilan perjuangan adalah sebuah berasal dari pidato radio Soekarno, Presiden Soekarno, ya. Tapi kemudian ditranslate menjadi satu bentuk selebaran. Dan kalau kita lihat kajiannya ini, kita melihat satu wacana kritis dari apa yang ditulis dalam bahasa ini, itu banyak sekali itu. Ada kaitan dengan mengajak, ya, berusaha, mempengaruhi dan sebagainya, ya. Dan kita tahu bahwa Soekarno adalah orator, tapi bagi pihak Belanda dianggap sebagai provokator. Tapi provokator dalam hal ini tanda kutip baiklah, ya, buat kita, gitu, seperti itu. Isinya adalah provokasi, kan? Isinya adalah provokasi ini, seperti itu. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan pada masa kemerdekaan itu tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh masa-masa sekarang, apalagi masa kampanye yang akan datang ini, seperti itu. Ya, terakhir, ya. Terakhir. Ya, jadi saya ingin tekankan bahwa apa yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita di era kemerdekaan itu juga sekarang dilakukan. Tekniknya, metodenya, caranya, polanya, ya, bagaimana memanfaatkan menggunakan narasi dalam mempengaruhi masyarakat orang banyak, seperti itu kira-kira. Terima kasih, ya, selamat siang. Terima kasih Pak Profesor Jeffrey Alkatiri.